Shalom Jemaat Tuhan yang kami kasihi dengan kasih Kristus. Bina Iman hari ini saya memberi judul Saya Mau Mati. Diambil dari Efesus 1 ayat 19 hingga 21 saya bacakan. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Rasul Paulus ingin mengajar jemaat di Efesus hidup di dalam Kristus, di dalam kuat kuasanya, agar jemaat di Efesus ini kuat di dalam iman, di tengah-tengah banyaknya orang yang masih memuja Dewi Artemis. Surat ini ditulis oleh Paulus saat dia di dalam penjara. Bagaimana seorang yang dipenjara, yang tertekan dengan keadaan, dapat mengajar dan menguatkan orang lain. Karena Paulus memiliki iman dan harapan. Paulus mengajar sebagai orang percaya, kita harus memiliki keyakinan tentang kuasa Roh Kudus dan memiliki harapan tentang adanya kebangkitan dari antara orang mati. Tentang kebangkitan dari antara orang mati ini pun, Paulus sudah mengajar di dalam 1 Korintus 15 yang dia mengatakan, kalau kita tidak percaya adanya kebangkitan dari antara orang mati, lebih baik kita makan, minum, dan mati, karena iman kita akan sia-sia. Pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa seperti Yesus yang dibangkitkan dari antara orang mati? Saya kasih dengan istilah rema. Apa itu re-nya? Dalam Kisah Rasul 26 ayat 23, mau merendahkan hati. Re-nya adalah rendahkan hati. Saya bacakan dalam Kisah Rasul 26 ayat 23. Yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa Ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa Ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Kita harus mau merendahkan hati untuk taat akan perintah Tuhan. Walaupun itu kita harus menderita, kita harus tetap taat karena kita memiliki kerendahan hati. Yang kedua, ma-nya adalah mau mati bagi dosa. Dalam Roma 6 ayat 5 dan ayat 11 saya bacakan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Mati atas apa? Dalam Roma 6 ayat 11 dari terjemahan Modified Indonesian Literal Translation. Demikian pula kamu, perhitungkanlah dirimu sendiri sebagai yang benar-benar mati terhadap dosa, namun hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita harus mau mati bagi dosa-dosa, mau berkata tidak pada dosa. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita semua mau merendahkan diri dengan taat pada setiap firman Tuhan, walau kita harus menderita. Dan kita mau mati bagi dosa, katakan tidak pada dosa setiap hari. Maka saatnya nanti kita akan dibangkitkan dari antara orang mati, seperti Yesus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati dan dapat memerintah bersama-sama dengan Yesus di dunia yang akan datang. Tetap kuat, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.